Baik ya, materi pertemuan kita sesuai dengan rencana perkuliahan seperti yang sudah ada di RPS juga dan di buku. Jadi buku teks yang kita susun itu sesuai sudah sesuai dengan RPS yang kita siapkan. Jadi mudah-mudahan inline dan terstruktur, sistematis dalam perkuliahan kita dan di dalam diktat juga sudah ada petunjuk penugasan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian ada diskusi, gitu ya. Sehingga harapannya eh, setiap perkuliahan kita ada muatan materi baru, lalu kemudian kita elaborasi dengan diskusi, lalu kita perdalam dengan tugas ya. Baik, ini materi ini sebetulnya sudah sering kita dapatkan, saya yakin dari berbagai sumber ya, mungkin dalam pelatihan atau dalam kegiatan organisasi ya, ketika kita ingin menyusun sebuah rencana kerja atau membuat program kerja atau sedang mau menyusun visi dan misi organisasi misalnya. Ini seringkali bahan atau materi yang diberikan sebagai uh, rujukan pertimbangan untuk bisa menyiapkan dengan baik tugas yang akan kita laksanakan begitu. Nah, ini kita akan coba elaborasi secara lebih spesifik untuk kaitannya dengan pengembangan kebijakan ya, strategi dan kebijakan di pendidikan gitu. Karena sudah punya bahan pastinya, maka kita coba merimain saja ya, mengingat kembali saja bahwa analisis lingkungan ini ada dua aspek gitu ya yang nanti akan menjadi bahan kajian yaitu aspek internal dan internal. Sebagaimana kita tahu, aspek internal ini adalah aspek yang bisa kita kendalikan secara langsung di dalam organisasi. Nah, aspek apa yang bisa kita kendalikan secara langsung di dalam organisasi, yaitu aspek yang terkait dengan SDM, terkait dengan operasional, terkait dengan keuangan, terkait dengan teknologi dan fasilitas, ya terkait dengan kebijakan-kebijakan internal organisasi dalam bentuk legalitas dan hukum. Jadi itu semua bisa kita kendalikan, gitu ya. Nanti kita akan evaluasi sampai sejauh mana kelengkapan atau sufisiensi dari uh, internal organisasi kita ini gitu ya dari sisi keterpenuhan terhadap aspek-aspek atau elemen-elemen di dalam SDM atau aspek-aspek elemen di dalam operasional, aspek-aspek atau elemen-elemen yang ada dalam keuangan, kebijakan keuangan. Begitupun di aspek legal. Lalu kemudian kita juga sudah tahu juga bahwa di dalam analisis ini ada kaitannya dengan analisis lingkungan eksternal, di mana aspek eksternal ini tentunya sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan karena dia berada di luar organisasi, baik dalam bentuk keputusan kebijakan maupun aspek-aspek eksternal lainnya yang terkait dengan Epolek Sosbud Hankam ya. Jadi kaitannya dengan kondisi ekonomi makro, kaitannya dengan eh, politik, kaitannya dengan perubahan ideologi, kaitannya dengan eh, kondisi pertahanan dan keamanan yang ada di negeri dan seterusnya gitu. Itu nggak bisa kita kendalikan. Nah, tentunya apa nanti yang akan menjadi objek kajian selain dari variabel-variabel yang memang sudah given yang biasa kita gunakan sebagai analisis, tentunya skupnya inilah yang nanti akan membedakan dalam konteks untuk pendidikan
Islam. Apakah nanti kaitannya dengan pengembangan kelembagaan di lembaga pendidikan Islam ataukah dalam skop dalam skop nasional gitu ya yang berupa kebijakan nasional. Nah, ini nanti tentunya akan berpengaruh terhadap analisis yang akan kita lakukan. Nah, kita akan masukin ke teknik analisis lingkungan internal. Tadi seperti yang kita sudah awali bahwa di dalam menganalisa lingkungan internal, kita akan lihat dari dua sisi yang melekat yang melekat pada organisasi. Nah, kita sering menggunakan istilah SWOT ya, SWOT. Kita sering menggunakan itu, maka analisis ini seringkali kemudian disebut analisis SWOT. Nah, di situ ada strength and weakness. Nah, strength and weakness inilah yang kemudian kita sebut dengan internal faktor. Karena kekuatan itu kita yang memiliki, ya. Uh, Kemudian weakness itu juga yang ada dalam organisasi kita. Sedangkan opportunity dan threat itu adanya di luar ya. Peluang itu muncul karena ada perubahan yang di luar organisasi terjadi. Begitupun ancaman ketika ada kompetitor, ketika ada perubahan kebijakan, ketika ada perubahan perilaku masyarakat dan seterusnya, itu akan mengancam uh, posisi kondisi dari organisasi kita. Nah, kalau kita evaluasi dari sisi internal, kita bisa mensimplifikasi analisis yang akan kita kaji, yaitu tadi yang kita sudah sebut, uh, aspek SDM, atau juga aspek organisasi, kelembagaan, atau aspek keuangan. Ini simplify ya. Kalau lebih luas lagi, kita sebetulnya bisa menggunakan aspek makronya, yaitu aspek aspek SDM, aspek market, aspek operasional, aspek keuangan, dan aspek legal. Itu yang sering digunakan untuk menganalisa secara keseluruhan ya komprehensif. Ya, namun ada beberapa pendapat untuk pendidikan tinggi, untuk pendidikan Islam, ya pendidikan maksudnya untuk level kelembagaan pendidikan cukup dengan tiga aspek ini, aspek SDM, aspek struktur organisasi, dan aspek keuangan. Ini lebih sederhana, ya. Tapi kalau nanti kita ingin menganalisis secara komprehensif, maka uh, tadi ya menggunakan lima aspek ya boleh dicatat. Jadi kalau misalnya ini yang di buku ini saya kutip karena itu yang uh, digunakan beberapa case oleh analis-analis untuk lembaga pendidikan. Tapi dalam konteks teori SWOT sendiri itu ada lima analisis, ada lima elemen atau variabel utamanya gitu ya di dalam analisis internal, yaitu aspek pasar atau pemasaran, aspek marketingnya gitu ya. Jadi organisasi apakah dia bergerak di sosial ataupun bergerak di bisnis bisnis ya, ekonomi, dia tetap membutuhkan aktivitas marketing. Nah, kegiatan marketing itu bisa dikendalikan ya oleh organisasi. Apa itu aspek marketing? Nanti kita bisa elaborasi kalau ada yang ingin tahu lebih dalam. Ya. Tapi ini sebagai sebuah catatan saja agar nanti saudara sekalian ketika mau melakukan analisis SWOT sudah punya pemahaman perspektif secara komprehensif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, aspek operasional. Ya, aspek operasional. Aspek operasional itu meliputi fasilitas dan infrastruktur serta teknologi. Itu ada di dalam aspek operasional. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada aspek SDM. Nah, ini di sini sudah disebut nih aspek SDM ya. Tapi
secara keseluruhan yang dimaksud dengan aspek SDM itu lebih komprehensif ya, dari mulai apa metode, mulai dari job analysis ya, mulai dari menganalisa pekerjaan yang dibutuhkan sampai kemudian menyusun job desain ya, kemudian job description-nya, kemudian menyusun struktur organ, kemudian melakukan rekrutmen dan selection untuk mendapatkan, untuk meng-hiring tenaga ya. Uh, Lalu kemudian melakukan pengembangan ya, pengembangan SDM, lalu kemudian melakukan pelatihan ya, pelatihan dan pengembangan, lalu kemudian melakukan placement atau penempatan sesuai dengan job description-nya, lalu kemudian melakukan uh, memberikan uh, sistem remunerasi yang akan diberikan gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah PHK, mutasi, uh, kemudian demosi dan promosi, nah, gitu. Jadi itu kalau mau di apa diteropong secara keseluruhan ya, bicara tentang SDM gitu. Sampai sejauh mana organisasi kita memahami dan menyiapkan SOP yang kita sebutkan tadi gitu ya, dalam konteks SDM. Lalu ada variabel yang disebut dengan variabel keuangan atau aspek keuangan ya. Nah, di dalam aspek keuangan ini tentunya yang muncul adalah bagaimana sistem akuntansi disiapkan. Karena ada pembukuan tuh. Nah, pembukuan itu ujungnya adalah pelaporan, ya, ujungnya adalah pelaporan. Nah, di dalam pelaporan itu bentuk laporan-pelaporan apa saja yang dimiliki oleh organisasi ya, sesuai dengan kebutuhannya, termasuk laporan akuntansi, laporan keuangan, kemudian mungkin laporan pembelajaran, laporan hasil evaluasi pembelajaran, laporan penyusunan kurikulum, laporan kehadiran guru dan dosen, ya, laporan uh, laporan wajib ke Kemenristek Dikti atau ke Mendikbud misalnya, laporan ke pengurus yayasan dan seterusnya. Nah, itu disiapkan di uh, aspek ini. Lalu kemudian ada aspek legal, ya, aspek legal. Jadi dalam suatu penyelenggaraan kegiatan operasional di dunia pendidikan itu juga membutuhkan perizinan dan legalitas. Apakah organisasi kita sudah legal? Kalaupun sudah legal, adakah yang kedaluarsa izin misalnya? Nah, itu juga perlu dievaluasi, ya. Nah, itu bentuk scoping apa objek yang komprehensif ya. Tapi di sini saya menyebut simplify karena untuk analisis yang mungkin lebih sederhana. Jadi hanya SDM, keuangan dan struktur organisasi gitu ya. Eh, saya lanjut. Nanti kalaupun ada yang mau bertanya boleh ya, yang mau bertanya boleh. Bisa raise hand. Kemudian analisis lingkungan eksternal ya. Nah, kalau tadi adalah bicara tentang aspek-aspek yang kita akan analisis dari faktor internal, nanti dari faktor internal tadi itu akan muncul itu apakah di situ ada kekuatan yang kita miliki, ataukah di situ justru muncul ada kelemahan-kelemahan gitu ya. Misalnya saya balik lagi ke sini ya, mungkin biar tidak misleading ya. Nah, ini adalah yang kita diskusi ini adalah aspek-aspeknya gitu ya. Nah, dari aspek-aspek ini nanti kita akan menemukan ya, kita akan menemukan mana yang menjadi kekuatan, mana yang itu adalah sebuah kelemahan yang kita miliki. Itu. Nah, nanti kita akan bicara tentang metode penilaiannya ya, metode penilaiannya. Ini bicara tentang apa yang mau kita analisis itu ya, apa yang mau kita analisis. Kita masih dalam konteks itu dulu. Nah, ini aspek lingkungan eksternal. Nah, di dalam lingkungan eksternal kita bisa menggunakan beberapa
teknik atau metode antara lain menggunakan pastel ya. Pastel itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Ya, E-nya biasanya kecil ya, pastel, E-nya kecil. Nah, di situ tadi yang kita sebutkan di awal merupakan aspek-aspek yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, disitulah nanti yang akan muncul sebagai suatu opportunity bagi organisasi, bagi lembaga, atau sebaliknya gitu, yang akan mengancam posisi keberadaan dan eksistensi kita gitu. Ya, sebagai contoh, misalnya eh, katakanlah kita mengadakan kegiatan pembelajaran sekolah alam, misalnya. Eh, Dulu waktu Nadiem Makarim menjabat menteri, misalnya memperbolehkan ya sekolah alam, misalnya. Kita nggak tahu juga, lalu kemudian tiba-tiba ada isu misalnya bahwa kita sudah menyelenggarakan nih, sudah menyiapkan infrastruktur, sudah ada siswa misalnya, tiba-tiba misalnya ada perubahan kebijakan bahwa sekolah alam tidak diperbolehkan lagi misalnya. Nah, hal itu bisa menjadi ancaman bagi penyelenggara pendidikan ya, lembaga atau organisasi penyelenggara pendidikan. Kemudian aspek politik ya kaitannya dengan kebijakan, aspek ekonomi juga. Misalnya sekarang kondisi kita sedang down ya, ekonomi sedang bertumbuh negatif, kemudian beberapa lapangan pekerjaan sementara tertutup dan beberapa industri sekarang sedang terlikuidasi karena tidak bisa bertahan menghadapi kompetisi, terutama di sektor tekstil. Ini kalau yang di daerah saya ini daerah Pekalongan, ya, Pantura, ini kondisi sedang krisis gitu ya karena hampir 20% lebih penduduk bekerja di sektor tekstil. Ketika tekstil ditutup, bankrupt gitu ya. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan tidak lagi ada pendapatan karena bukan pegawai negeri yang mendapatkan pensiun gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada pendapatan di masyarakat nih. Nah, disitulah yang kemudian bisa mengancam proses keberlangsungan pembayaran gitu ya, apalagi yang tadinya sekolahnya di swasta misalnya. Nah, itu aspek-aspek ancaman yang perlu dievaluasi dan nanti perlu strategi apa yang harus diantisipasi, mitigasinya bagaimana kalau nanti ada banyak orang tua yang tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban pendidikan bagi anak-anaknya begitu. Ya, itu antara lain kita bisa menggunakan pastel. Lalu analisis Porter's Five Force. Kita bisa menggunakan analisis ini yang biasanya digunakan untuk industri ya, untuk industri komersial. Tapi pertanyaannya bisa nggak digunakan untuk industri pendidikan? Bisa juga, ya, bisa juga. Di situ ada 5 kekuatan nanti yang akan dievaluasi. Kekuatan newcomer, ya nanti kalau ada pendatang baru, misalnya kita uh, lagi enak-enaknya gitu ya, mendapatkan banyak siswa, kemudian masyarakat banyak yang antri untuk sekolah di tempat kita, tiba-tiba kita dengar 1 kilometer dari lokasi kita akan berdiri sekolah favorit cabang dari kota lain gitu yang sudah mempromosikan harga masuknya lebih murah dari kita, kualitas dan fasilitasnya juga sudah diumumkan lebih canggih dari lembaga kita misalnya. Nah, itu ada newcomer gitu ya, ada newcomer yang bisa merubah ya positioning kita. Positioning tawar kita juga akan bisa berubah gitu ya. Kemudian persaingan antar pelaku di sektor di industri yang sama juga akan berubah gitu.
Nah, kalau kita sudah bisa mengidentify dari internal faktor dan eksternal faktor, maka kita mengintegrasikan. Kita integrasikan untuk kemudian kita bisa rumuskan strategi. Ya, jadi nanti kalau kita sudah dapatkan, kita akan analisis dengan menggunakan dua pendekatan. Apakah pendekatan kualitatif ataukah pendekatan kuantitatif? Ya, tadi saya share di grup ya artikel saya ketika saya menganalisa satu satu kampung ya satu kecamatan untuk melihat potensi ekonomi lokal di situ gitu. Nah, di situ ada saya gunakan pendekatan kuantitatif ya. Nah, di situ nanti terlihat posisi strategi yang bisa diambil dari nilai internal dan nilai eksternalnya gitu ya. Kalau nilai uh, internalnya lebih kuat dari eksternalnya, nanti ada di positioning kuadran satu dan kuadran 3. Tapi sebaliknya bisa masuk kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, itu ketika kita memposisikan kuadran atau matriks ya di dalam analisis SWOT, berarti kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, banyak perusahaan-perusahaan atau di lembaga di industri-industri komersial lebih suka menggunakan analisis kuantitatif ya dibandingkan analisis kualitatif. Tapi untuk organisasi-organisasi sosial banyak yang justru menggunakan pendekatan kualitatif. Di samping mungkin lebih sederhana, kadang lebih mudah dipahami begitu. Tapi tentunya kurang presisi. Nah, gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Ya, kurang presisi dalam analisis kalau kita menggunakan kualitatif. Nah, nanti dari strategi yang kita tetapkan dari hasil analisis integrasi dari internal dan eksternal faktor itu, kita baru bisa menyiapkan implementasi strateginya. Nanti kita akan terlihat tuh mana yang perlu dilakukan intervensi gitu ya. Kelemahannya ada di mana, lalu kemudian intervensi apa yang kita perlu lakukan. Nah, itu disitulah, atau sebaliknya kita punya kekuatan, kemudian kita ambil itu sebagai sebuah daya saing kita atau trigger kita untuk menumbuhkan atau uh, memberikan kepastian keberlangsungan organisasi. Misalnya kita butuh trigger. Nah, trigger itu nanti uh, gimana implementasinya. Nah, itu nanti ada di dalam implementasi strategi ya. Lalu kemudian evaluasi dan pembaharuan. Jadi kalau sudah kita siapkan, rumuskan strateginya, kemudian bagaimana tindak lanjutnya, lalu uh, ketika dijalankan kita evaluasi dan kita perbaharui apabila ada perubahan-perubahan baru ya di lingkungan internal maupun eksternal yang ada. Nah, indikator kekuatan internal di dalam organisasi, kita bisa lihat ya kekuatan internalnya, misalnya kualitas SDM-nya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, infrastruktur dan fasilitasnya seperti apa, budaya organisasinya apakah positif atau negatif, kapabilitas manajemen seperti apa, dukungan komunitas ada atau enggak. Nah, itu nanti bisa dijawab ya dari uh, hasil ya, hasil dari analisis yang kita lakukan. Nanti kita bisa nilai KPI-nya. Nah, KPI ini juga sama ya, kita bisa menggunakan kualitatif, juga bisa menggunakan kuantitatif. Ya, kalau kita menggunakan analisis SWOT-nya dengan pendekatan kuantitatif, maka KPI-nya juga kuantitatif.
Sebaliknya, kalau kita menggunakan analisisnya menggunakan kualitatif, ya KPI-nya juga kualitatif ya, karena nanti akan inline itu. Nah, sekarang kita coba agak sedikit detail tentang analisis SWOT ini. Ya, analisis SWOT ini kan memotret pada kondisi saat kita memotret ya, pada saat kita menilai. Jadi, bisa jadi apa yang kita analisis, kemudian 1 bulan yang akan datang tiba-tiba berubah atau berbeda kondisinya. Makanya kalau kita mau menggunakan analisis SWOT, sebaiknya segera ditindaklanjuti dengan merumuskan strategi, kemudian uh, disiapkan implementasi pelaksanaannya, ya, dan disiapkan untuk evaluasinya gitu. Jadi kalau SWOT ini kita menganalisis, lalu 1 tahun yang akan datang baru kita gunakan, ya nggak akan relevan lagi, ya karena kondisinya sudah berubah gitu. Nah, ini plus minusnya ya kalau kita menggunakan analisis SWOT. Tuh. Nah, kemudian analisis ini seperti yang sudah kita jelaskan, dia akan bisa membantu kita untuk menentukan strategi dan sasaran. Oke, kemudian ini sudah saya jelaskan tadi ya, saya lewatin saja. Nah, ini tadi kesimpulan dari eh, pengaruh internal dan pengaruh eksternal ya, SW dan OT. Yang di atas itu adalah faktor internal, sedangkan yang di bawah adalah faktor eksternal. SO itu adalah kekuatan pendorong dan WT adalah kekuatan penghambat. Weakness dan threat itu adalah kekuatan penghambat. Sedangkan strength and opportunity itu adalah kekuatan pendorong. Nah, ini bentuk matriks ya, ini bentuk matriks yang kita bisa gunakan untuk analisis kualitatif ya. Nah, nanti siapkan coding, apalagi nanti kalau mau menggunakan misalnya en vivo ya, misalnya kita nanti mau membuat disertasi menggunakan analisis ini, maka jangan lupa siapkan coding. Sebelah kiri itu adalah coding ya, S1, S2, S3. Nanti ketika kita menemukan uh, faktor-faktor yang kita identify, uh, kita jangan lupa uh, kasih coding 1, 2, 3 karena nanti 1, 2, 3 ini apakah SW-nya atau W-nya atau O-nya atau T-nya nanti akan ketemu kalau kita menggunakan NVivo ya. Atau kalau misalnya kita nggak menggunakan aplikasi pun akan membantu kita ketika mempertemukan di dalam matriks integrasinya ya. Di dalam matriks integrasinya nanti kita akan ketemukan. Nah, ini contoh saja ya untuk mengidentify, buatlah pertanyaan-pertanyaan ya, buatlah pertanyaan-pertanyaan. Ini contohnya kebetulan ada dalam bisnis ya, nanti bisa disesuaikan untuk organisasi pendidikan. Nah, ini dibuat pertanyaan-pertanyaan ini nanti yang akan membantu untuk kita jawab sebagai sebuah kekuatan atau masuk menjadi sebuah kelemahan atau sebuah peluang atau masuk ke dalam ancaman. Jadi silakan nanti bisa digunakan. Oke, ah ini ada catatan kecil ya, ada catatan kecil. Kita coba lihat case yang eh, lembaga yang kita kenali, yang kita selama ini sudah kenal betul, ya. Misalnya barangkali ada yang menjadi pengelola di suatu yayasan, atau kita sekarang sedang bekerja di suatu yayasan, apakah perguruan tinggi atau di madrasah, ataukah di sekolah menengah atau sekolah dasar misalnya. Uh, Coba kita
tulis 3 butir saja, nggak usah banyak-banyak ya. 3 butir saja, catat di dalam kertas masing-masing ya. Temukan ya waktunya 5 menit saja, secara cepat aja karena kan sudah hafal nih. Ya, saya sudah hafal. Yang paling penting adalah kita mengingat variabel variabel internal dan variabel eksternal itu yang paling penting ya. Ketika kita menganalisa, ingat variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal saya bisa bantu lagi untuk merimain. Kita bisa lihat dari aspek SDM, kita bisa lihat dari aspek keuangan, kita bisa lihat dari aspek operasional, kita bisa lihat dari aspek legal, kita bisa lihat dari aspek kelembagaan atau organisasi. Ya, silakan langsung dicatat, tentukan dan temukan 3 saja, nggak usah banyak-banyak, gitu ya, yang masuk di dalam kekuatan tiga, 3 butir aja ya, kekuatan 3 butir, kelemahan 3 butir, kemudian opportunity dan ancaman. Saya remind untuk kesempatan dan ancaman. Kesempatan dan ancaman itu bisa menggunakan pastel. Kita bisa lihat secara cepat saja kondisi ekonomi makro kita saat ini seperti apa. Ya, apakah itu sebagai sebuah kesempatan atau sebagai sebuah ancaman? Kalau ancaman silakan ditulis. Lalu kemudian kondisi politik yang saat ini sedang berjalan. Politik berarti lihat dari kebijakannya, gitu ya, dari lihat kebijakan. Kebijakan di apa? Di sektor pendidikan, ya, terutama di sektor pendidikan. Lalu kemudian aspek lingkungan. Kemudian lihat juga aspek hukum, legal. Gimana proses perizinan saat ini, misalnya untuk perpanjangan program studi, misalnya untuk uh, mendapatkan izin baru, membuka uh, membuka mungkin prodi baru, misalnya. Oke, silakan bisa dicatat dulu nanti untuk bahan diskusi nih, ya, untuk bahan diskusi. Jadi nanti silakan ditemukan nanti untuk bahan diskusi di kelompok. Nanti saya akan bagi 3 kelompok ya. Nanti saya akan bagi 3 kelompok. Nanti diskusi di masing-masing kelompok. Nanti di dalam kelompok menentukan ketuanya, sekretarisnya cukup ketua sama sekretaris ya. Nanti ketua akan mewakili untuk presentasi, sekretaris membantu hasil diskusi ya uh, dari tim yang terbentuk. Nanti uh, silakan dimusyawarahkan ya siapa nanti ketuanya dan siapa sekretarisnya. Ya sambil mengerjakan sambil berpikir saya lanjutkan ya jadi tulis 3 butir saja nggak usah banyak-banyak ya kekuatan yang ada. Jangan lupa juga ditulis lembaganya gitu ya. Misalnya kita sekarang sedang mengelola misalnya yayasan pendidikan yatim piatu misalnya. Nah, situ ada pendidikan formalnya, misalnya ada uh, sekolah dasar duafa, misalnya saja gitu ya. Silakan kasih namanya gitu ya, kasih nama lembaganya, kemudian temukan kekuatannya, temukan kelemahannya, temukan apa opportunity yang sedang terbuka, kemudian ancaman yang barangkali kita bisa identify, kita temukan, silakan dicatat ya, tiga saja. Sampai sini sudah cukup jelas tugasnya, Mbak Eni? Jelas, Pak.
Jelas, Jelas ya? Prof. Ya, Mas Jelas, Prof. Jelas, Mas. Jelas, Prof. Makasih. Saya cukup mewakili lah ya tadi yang jelas. Jadi yang nggak jelas nanti minta anu temennya untuk menjelaskan. Saya lanjut lagi. Nah, ini mengidentify ya, mengidentify. Nanti kalau kita mau bikin agak sedikit profesional dengan pendekatan kuantitatif, ini metodenya, caranya. Jadi eh, setiap setiap temuan, setiap item temuan tadi yang butir-butir tadi yang ditemukan tadi dikelompokkan, ya dikelompokkan. Kemudian analisis buat metrik, ya metrik seperti yang ada di dalam layar ini, ya. Di sini ada tabel, ya ada tabel nomor, kemudian isu aktual, ya isu aktualnya. Actual isunya itu tadi temuan-temuan yang kita temukan tiga tadi ya. Kan nggak usah banyak-banyak dulu yang namanya latihan ya. Kita temukan tiga, kemudian kita kasih kode USG ya. Ini USG-nya bukan kalau Mbak Yohana dulu waktu hamil ya. USG, USG-nya adalah urgence ya, serius ya. Ada serius dan growth ya, growth. Ah, apa itu yang dimaksud dengan urgent? Urgent itu mendesak waktunya. Jadi perlu prioritas lebih cepat untuk di eh, un- untuk dilaksanakan gitu ya. Atau kalau dia berdampak itu dampaknya cepat gitu ya dari sisi waktu. Jadi kalau urgence itu dilihat dari perspektif waktunya. Waktunya itu mendesak atau tidak gitu ya, itu urgence. Serius itu kaitannya dengan skala ya. Serius itu kaitannya dengan skala. Artinya dampaknya itu besar atau kecil gitu ya. Ketika itu terjadi, kalau itu tidak kita intervensi, kalau itu kita tidak handle, itu dampaknya serius. Artinya dampaknya serius itu signifikan, ya, signifikan atau besar, ya, besar. eh, atau sebaliknya, itu mungkin skalanya kecil, dampaknya kecil, tidak signifikan. Misalnya itu lihat dari serius. Itu yang bisa berargumentasi dan merasakan kalau kita memahami betul case-nya, ya. Kalau kita nggak memahami betul case-nya, pasti kita nggak akan bisa. Makanya seorang peneliti itu dia harus deep, ya, dia harus dalam, ya, dia harus dalam. Ya misalnya, misalnya Mbak Eni, misalnya sebagai seorang guru, misalnya di PAUD, misalnya, dia setiap hari itu eh, langsung ya berhubungan dengan anak-anak tiap hari. Begitupun dia juga berkomunikasi intens dengan orang tua misalnya. Sangat paham ya ketika anak, bahkan ketika anak kurang sehat pun itu bisa didetek gitu ya. Ketika anak misalnya secara psikologis di rumah tangganya sedang ada sesuatu pun terlihat ya, bisa bisa diketahui oleh oleh Mbak Eni. Mungkin saya nggak ngerti gitu. Tapi karena Mbak Eni tiap saat dan setiap hari intens, ketika ada anak secara psikologis sedang terganggu misalnya, itu bisa bisa sangat memahami, bahkan mungkin dalam waktu yang lama, ketika ada observasi dan pengamatan yang intens gitu, uh, ketika anak-anak tidak bersemangat misalnya diajak bermain, itu langsung bisa terdetek tuh, wah ini ada sesuatu nih gitu ya, ada sesuatu nih. Nah, hal-hal itu uh, bisa kita temukan. Oh, ternyata keberhasilan dalam proses pembelajaran ini juga sangat tergantung dari situasi dan kondisi rumah tangga bapak dan ibu orang tua siswa gitu. Ya, jadi itu bisa bisa diketahui oleh Mbak Eni gitu. Saya mungkin nggak paham itu. Nah, makanya ketika kita nanti akan menganalisis, sebaiknya organisasi yang kita sangat kenal, yang kita tahu betul, ya, yang kita tahu betul.
Nah, kemudian G, growth, itu adalah nanti kaitannya dengan uh, masalah itu nanti akan berkembang atau tidak, berdampak buruk atau sebaliknya, ya. Jadi ketika nanti itu item itu nanti kita intervensi, apakah nanti akan membantu menumbuhkan, ya, atau sebaliknya. Nah, lalu kemudian kita bikin bobot, ya, kita bisa bikin bobot. Bobotnya skala 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu berarti sangat kurang, sampai sangat kuat pengaruhnya. Nanti ada di total ya, misalnya contoh kita menemukan sering terlambatnya laporan SKPD ke pusat, misalnya. Ini kalau di unit, misalnya salah satu SKPD ya, Satuan Kegiatan di Daerah, atau UPTD misalnya. eh, Nah, rendah serapan anggaran misalnya, kejelasan rencana strategi. Nah, sering terlambat laporan itu urgent ya, yang perlu ditangani segera tuh ya 5, nilainya 5. Ya, kemudian serius 4. Ya, dia nilai 4. Serius. Ya, karena nanti akan berdampak, ya, akan berdampak, dampaknya cukup serius sih kalau terlambat laporan bisa kena denda, apalagi misalnya kalau di OJK gitu ya, terlambat sehari 1 juta, 2 hari 2 juta, itu uang bisa habis hanya gara-gara bayar penalti saja, sanksi aja gitu. Nah, C, growth ya, 5 ya, 5 karena mungkin dari si analis ini uh, memiliki persepsi akan sangat pengaruh gitu ya, akan sangat berpengaruh. Kalau tidak segera ditangani, laporan terlambat terus gitu, maka bisa ber, berisiko tinggi ya, bertambah buruk kondisinya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh saja kalau di dalam apa objeknya ini bisnis ya. Saya lewati saja, ini saya lewati saja. Nah, sekarang tadi sudah kita antarkan. Kita bisa menggunakan kualitatif dan bisa menggunakan kuantitatif ya. Kita bisa menggunakan kualitatif dan bisa menggunakan kuantitatif. Ini yang kualitatif ya, ini yang menggunakan kualitatif. Walaupun kualitatif, tapi codingnya tetap ditulis ya, karena nanti ketika kita mau menulis di atas yang faktor internal itu, sebaiknya coding nanti ada S1, S2, S3 itu ditulis berurutan. Di W, ya weakness, kita menemukan kelemahan ada W1, W2, begitu juga. Lalu yang faktor eksternal yang ke bawah itu opportunity juga sama O1, O2, O3. Kemudian ancaman sama juga T1, T2, dan T3. Lalu eh, temukan antara strength dengan opportunity kita integrasikan. Nah, irisan itulah nanti kita perlu membuat suatu strategi SO. Ya, strategi SO. Ketika ada kekuatan, ketika ada opportunity atau peluang, maka apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan apa? Nah, itu nanti kembali ke teori. Ketika ada kekuatan dan ada opportunity, maka strateginya adalah pertumbuhan, ya. Jadi strategi growth, ya, kalau ada SO. Kalau ada weakness, ada opportunity, maka strategi apa yang perlu dilakukan? Nanti kembali ke teori, ya. Nah, kalau ada W dan T, ada di mana posisinya itu sangat lemah, lalu kemudian ada ancaman yang besar, maka ada strategi, ya strateginya likuidasi. Jadi sebaiknya ditutup saja, ya. Nah, daripada nanti bleeding, ya, daripada nanti pendarahan terus,
dana keluar terus tapi tidak menghasilkan, ya lebih baik segera lakukan uh, likuidasi daripada nanti uangnya makin lama makin besar kerugiannya. Nah, ini contoh, ini ya contoh, contoh dari temuan SKPD tadi contohnya ya. Kekuatannya ada program kuliah IT yang praktis, ada tersedia buku panduan pelaporan tugas. Ada kesempatan, ada keinginan untuk membangun sistem informasi dan banyak pegawai, misalnya yang ingin berlatih, ya, misalnya. Maka kembangkan program SIM, kembangkan kompetensi SIM. Nah, ini contoh saja, ya. Nah, ini isu-isu strategis dari hasil analisis tadi kita kelompokkan, ya kita kelompokkan seperti ini. Kembangkan program, kembangkan kompetensi, susun jabatan fungsional, tingkatkan keterampilan pegawai IT, bentuk gugus inovasi program, kembangkan social engineering, tingkatkan forum kajian terapan, mantapkan budaya IT, lalu kemudian susun rencana tindak lanjut. Nah, ini hasil formulasi strateginya ya. Ini hasil dari formulasi strategi dari analisis matrik tadi di atas. Nah, lalu kemudian bikin rencana tindak ya atau tindak lanjut rekomendasinya. Ya, jadi strateginya kemudian dikembangkan menjadi rencana kegiatan. Ini ini yang sebelah kiri ini kan strategi tadi yang sudah diformulasikan ya, sudah diformulasikan. Lalu kemudian dibikin rencana kegiatan. Jadi kalau kita mau bahas strategi langsung bikin rencana kegiatan. Kalau hanya strategi saja tanpa menyiapkan apa yang mau kita lakukan, tindakan apa yang mau kita lakukan, maka ini akan menjadi hanya sekedar ya hanya sekedar laporan saja gitu ya. Hanya menjadi apa namanya ya hanya menjadi dokumen saja gitu, tidak akan merubah kondisi apapun gitu ya. Baru akan bisa bermanfaat formulasi strategi yang kita buat dari hasil analisis ini kalau kita sudah menjadikan outputnya menjadi rencana kegiatan atau program kerja. Nah, ini menjadi program kerja, yaitu pendidikan dan kuliah terpadu SIM. Nah, ini rencana kegiatannya. Kemudian akan bikin SK kepala daerah untuk penetapan jabatan fungsional IT ya, biar sustain gitu ya, biar nanti ketika dilatih kemudian sudah disiapkan orangnya itu memiliki kepastian karena dapat SK. Bentuk tim gugus kendali mutu, rapat koordinasi bulanan ah, lintas ya antar sektor di SKPD gitu. Ini untuk memastikan agar strateginya bisa dijalankan. Oke, ini balik lagi dengan pendekatan kuantitatif sekarang. Tadi kualitatif ya, sekarang kuantitatif. Nah, di dalam kuantitatif ada kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Lalu kemudian susun butir-butir pernyataan tadi, kita sudah menyusun tadi ya. Kita susun caranya sama dengan cara menyusun. Kita memberikan nilai juga sama gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita buat tabelnya agak sedikit lengkap ya. Kalau tadi kan sederhana tabel kualitatif ya. Kalau di dalam tabel kuantitatif itu agak lengkap ya. Ya, agak lengkap. Jadi butirnya disebutkan, kemudian dijelaskan, lalu kemudian pengaruhnya tadi ya, pengaruhnya kuat atau lemah gitu ya. Nah, kemudian peringkat kekuatannya seperti apa, begitu.
Nah, nanti ini kalau mau dibuat untuk bisa diperdalam ya kalau nanti mau buat disertasi atau apa gitu. Ya, kalau untuk tugas ya kalau mau dipakai silakan, kalau enggak ya yang kualitatif sementara sudah cukup ya. Nah, nanti akan ketemu kuadran nanti. Kalau sudah ketemu angka, nanti akan dijumlahkan tuh. Nanti akan dijumlahkan internalnya berapa, eksternalnya berapa gitu. Ini contoh ketemunya pada posisi yang positif semua ya. Posisi yang positif semua, ada opportunity dan ada strength. Ini contohnya di sini. 048 dan 035. Ini posisi ada di posisi opportunity dan strength ya, plus. Nah, bisa aja minus ketemunya di sini, minus ya, atau ketemunya plus dan minus nanti di sini. Nah, jadi tergantung nanti dari hasil analisis kuantitatifnya. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah membuat rencana tindak tadi. Jangan lupa itu menjadi program yang nanti akan dijalankan ya. Terima kasih atas atensinya. Kita bisa lanjut dengan diskusi ya, dengan diskusi. Tapi sebelum diskusi, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tadi slide-nya tidak berpindahkah? Berpindah sih Prof pada Berpindah, akhirnya. Akhirnya pindah, Prof. berpindah Prof. Ya. Berpindah, Prof. Oh ya, ini ada Oh, dari ya. siapa Prof, Mbak Nur ya ya, tadi ya. tadi awalnya tidak berpindah tapi sudah. Oh Oke. sudah ya, syukurlah kalau gitu. Makasih. Eh, Prof, mungkin saya mau bertanya mengenai diskusi kita kali ini. Iya. Jadi, eh, yang kita diskusikan itu analisa SWOT terhadap satu lembaga atau hasil analisa kita masing-masing disatukan gitu. Oh ya, nanti disepakati ambil saja satu kasus ya. Misalnya nanti satu tim ada 5 orang. Silahkan menyampaikan mana kira-kira yang menarik di antara itu. Pilih aja salah satu dulu karena ini nanti kaitannya dengan kasus. Jadi cukup satu saja ya. Eh, nah, nanti perintahnya itu ada di buku di halaman. Bisa dibuka di halaman 31. Ya, buku di halaman 31. Nah, di sini ada diskusi. Topiknya pengaruh lingkungan terhadap strategi pendidikan. Kelompok satu bahas tentang bagaimana analisis lingkungan dapat memengaruhi strategi pendidikan Islam. Kemudian kelompok 2 bahas tentang apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan analisis lingkungan dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan pendidikan Islam dapat mendukung implementasi analisis lingkungan. Ya, nanti silakan dibahas. Bisa dari case tadi yang disepakati, atau bisa menggunakan analisis umumnya, general analysis. Ya, kalau general analysis berarti menggunakan asumsi, asumsi-asumsi, argumentasi ya, asumsi dan argumentasi. Tapi kalau case, misalnya, saya pernah nih melakukan analisis di lembaga X, misalnya ada pengalaman dan sudah pernah melakukan, misalnya, dan uh, ternyata hasilnya seperti ini, misalnya, itu boleh, ya itu boleh. Nanti yang lain bisa ikut membantu, memberikan dukungan, gitu. Jadi bisa basisnya adalah uh, case tadi yang sudah pernah dialami atau menggunakan general analysis. Baik, Oke. berarti hasilnya sebuah esai mengenai general analysis gitu ya, Prof. Ya, hasil diskusi kita ya. Ya, nanti kan ditulis aja sederhana tadi. Nanti difoto, nanti diupload itu aja. Ya kan kan Oke, ini kan mengelaborasi ya, elaborasi. Jadi belum deep ya. Nanti deepnya di karya ilmiah. Deepnya nanti di karya ilmiah. baik, Prof. Mungkin bisa memanfaatkan Google Docs ya, biar bisa diedit bersama mungkin ya, Bisa, Prof. bisa, bisa. Ya, Baik, Prof. silakan. Terima kasih.
Ini untuk ya sama-sama. Ini untuk breakout. Saya akan eh, siapkan yang 22 ya, 22. eh, Izin bertanya, Prof, sebelum dibagi kelompoknya, Prof. oh ya, silakan. Nah, ini izin sebelumnya, Prof, buku yang Prof maksud ini apakah buku yang kita pesan Mm-mm. atau e-book atau gimana nih, Prof? Soalnya Dik- kalau yang kita Diktat pesan kan minggu memang lalu, belum datang. diktat minggu lalu Bu Yo, diktat minggu lalu, diktat minggu Oh, lalu. oh gitu. Ya, ada di halaman 31. Oke, oke. Kalau buku Makasih. kan e-booknya sudah dikirim japri masing-masing. Ya, Walaupun makanya makanya kita tanya Oh apakah e-book ya, atau yang di buku yang fisik gitu. diktat, ya, Oke, oke. ya, Makasih Bu ya, Gina. bangga, bangga. Makasih Prof. Ya, sama-sama. Oke, belum record open. Oke, saya sudah bikin 3 kelompok ya. Nama-namanya sudah ada juga. Sudah munculkah di layar? Tinggal klik join. Sudah, Prof. Oh ya, ya silakan. Saya kasih waktu eh, butuh berapa menit untuk diskusi? 20 menit, 30 menit, 30 menit cukup ya? Ini yang ditampil yang grup ya, Pak Prof ya? Iya, Yang yang grupnya saja. Jadi nanti kelompoknya diskusi di situ. ada berapa orang? Satu orang tiga ya, Prof ya? Eh, Tiga kelompok ini. Rata-rata 6, ada yang 7 juga. Ini kita baru ada berapa? Tiga. Mungkin Lima. yang lain belum join. Iya, ini baru Spike. Ah, Mas Munir bisa udah gabung di kelompok? saya belum nih, Prof. Izin, Prof. Mas Munir belum. Tadi ada muncul tapi nggak join tadi. Lupa, salah ngetik, salah klik, Prof. Izin. Oh, Mas Munir sudah ini ada ada invite, ada undangan. Belum ada nih, Prof. Kalau tadi ada ya. Kalau ini belum ada. Izin. Itu saya kirim tadi untuk bisa masuk ke
Yang belum bisa masuk siapa lagi ya? Kayaknya tinggal saya nih, Prof ya. Signing. Saya masukkan ke room berapa? Room satu aja ya. Boleh, Prof ya. Saya join, Prof ya. Ya, silakan. Ya, makasih, Prof. Ya, sama. Wah, kita tinggal berdua nih, Pak, Pak Sofian. Siap, Prof. Berarti kita nunggu diskusi atau izin bagaimana, Prof? Baiknya. Eh, Kita tunggu diskusi dulu aja berarti. iya, nanti boleh dibantu nanti untuk menjadi moderator. Oke, siap, 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 Prof. Punten agak panjang nih. Oke, baik, siap kalau gitu, Prof. Kita tunggu ini dulu kalau gitu. Ya, Terima tenang. kasih, Prof. Terima kasih. Oh iya, nanti minta alamatnya ya, Pak Sofian. Nanti saya kirim buku Oke, siap, di, siap, Prof. di WA. Siap, siap, Prof. Ya. Sudah Pak, Pak Fahmi udah saya itu. Coba di refresh dari Pak Fahmi. Nah, sudah bisa. Nah, di bawah aja pertanyaannya diketik dulu tadi. Bagaimana apa tadi? Ada yang bisa ngebacain pertanyaannya? Arifin yang tahu. Bagaimana? Tadi mana nih? Bagaimana? Pertanyaannya dari mana Bu tadi Bu? Di grup ya, Pak Arifin. Di chat ada di chat, Pak. WA di WA.
Di chat juga ada di chat itu Zoom, tapi foto ya. Oh ini Nah, itu bagaimana kebijakan Bagaimana pendidikan Islam kebijakan pendidikan Islam dapat mendukung dapat mendukung implementasi. implementasi analisis lingkungan. Mm-mm. Implementasi Bagaimana analisis. kebijakan pendidikan Islam dapat mendukung implementasi analisis lingkungan. Kebijakan Iya, pendidikan maksudnya. Islam mendukung implementasi analisis lingkungan. Bagaimana Kebijakan kebijakan pendidikan Islam dapat mendukung implementasi analisis lingkungan. Nah, ini mah harus ada hasil analisis lingkungannya dulu. ya udah itu yang tadi. Mm-mm. Kalau saya melihatnya gini, jadi kan kalau dalam urutan manajemen strategik itu kan eh manajemen strategik mau arahnya kemana, terus analisa lingkungan, formulasi strategi, evaluasi, implementasi, terus evaluasi, baru nanti keluar kebijakan gitu loh. Tapi ini mah dari kebijakan dulu mundur lagi ke analisis lingkungan, ya nggak sih? Iya, Iya. kita praktekkan dulu aja, Bu. SWOT tadi udah selesai belum, Len? Udah sih Pak itu Iya nih Google dibalik-balik Doc-nya. ya. Di Google Doc-nya kan udah selesai. Itu manajemen apa kajian manajerialnya juga udah ada. Yang strategis gitu. Yang strategis. Tidak strategis ya. Terus Iya. apa Ya, lagi yang kedua? Terus saya juga masih Animo ya. kesulitan lahan. Oh, lahan masih kurang ya Iya, Kurang ya. lahan kurang. batasnya. Batasnya Jadi apa? tempat parkir masih Ya. masih acak-acakan ini karena lahannya kurang. Oh, Tadi yang dosen tadi apa tuh? Dosen. Kurang dosen S3 apa tadi? Oh Kurang iya, ada. dosennya ada banyak yang tidak linear, Pak. Oke, nah itu nah Itu kekurangan kelemahan bukan? bukan? linearitas ya, Nah, itu linearitas kekurangan itu. pendidik, Itu kekurangan Iya. itu benar itu. linearitas Iya. Tenaga pengajar pendidik. tidak ya apa tuh? Ya, Ya, masih banyak linearitas. yang tidak linear. Linearitas pendidik coba. Linearitas Iya. ya. SDM linearitas. Apa disingkat aja tadi linearitas? Linearitas saja, Iya. Bu. Ya dihapus itu ya. Linearitas masih ada SDM. yang tidak linear gitu. Oh, Bukan Karena kan masih ada semuanya banyak ya. Ini kan masalahnya banyak. banyak ya, Pak Budi ya. Banyak atau sedikit, Pak, persentasenya? Gimana? Linearitasnya Persentase yang banyak tidak yang linear. ya banyak. Linear. Oh, Umumnya di sini eh, kan di sini membuka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya juga ini apa? Dari S1-nya ada beda-beda gitu. oh, Tapi di Berarti banyak S2-nya ya, rata-rata yang banyak sudah lagi bahasa ya. Indonesia. Apa? Banyak atau yang sedikit yang tidak linearnya? Masih kira, aduh harus dihitung masih ya kurang saya. aja ya. Masih pendidikan. Ya, betul. Betul, betul. Heeh. Itu Pemahaman aja yang saya kita seperti itu. ambil. Ya, Ini ya cuma saya boleh. mau masukkan ke situ kok nggak bisa ngopi di Google Doc gimana ini caranya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak bentar. klik. Heeh. Coba Bapak klik dulu yang link yang saya kirim. Dan itu Udah. udah bisa digunakan oleh semua yang ada di sini gitu. Udah bisa Bapak tuliskan. Sebentar saya pindahin ya. Ini ada nih. Ini saya copy terus saya kirim ke siapa yang bisa ngetik ya Bu Yohana ya. Oke, oke. Mm-mm. Bu Yohana. Ini bukan Pak jawabannya, ini enggak. Jawabannya kayak keterbatasan SDM, kemudian kebijakan pemerintah gitu bukan? Iya, Ini Nah, sudah saya saya kirim malah, ke Bu Yohana pasang di Google Doc ya Pak. oke, oke, ini ya. Jadi, nih, coba kalau saya yang ini gimana jawabannya? Nih, udah kelihatan ibu-ibu, iya ibu-ibu dan bapak. kelihatan. Ya, Nah, iya sih, ini sih yang terjadi sebenarnya juga. Ah, ya udah. Itu yang Bu Yohana Mm-mm. udah buat, boleh Pak aja biar bisa ditanggapi.
Itu aja. lingkungan. Ah, siap. Disederhanakan kali kata-katanya gitu. Ya, tinggal dirangkum aja nih kata-katanya. Ayo sama-sama kita bacakan kayak tugas sebelumnya. Jadi dapat semua kan, tantangan internal, keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga ahli atau tim khusus yang dapat melakukan analisis lingkungan secara sistematis. Kalau Nah, di MTS biasanya kan sumber daya itu dari gurunya, kepala sekolah gitu ya. nah, Untuk kalau saya, iya benar. Kalau saya menuliskan di sini sumber dayanya memiliki fixed mindset atau metode pembelajarannya tidak inovasi. Itu masuk ke keterbatasan sumber daya enggak? sumber daya Ya, manusia ya. masuk Oke. kompetensi. Ah, Itu diganti aja seperti berarti yang real di Ibu Yohana. Iya, gini kayaknya ya. Bu Yohana ini aksesnya masih lihat loh, belum edit. Oh iya, Iya, tunggu ya, aku saya Oh, coba lagi. nggak bisa tadi. aku nggak bisa ngetik. Oke, oke, Tapi tunggu. nggak apa-apa, udah lanjutin Bu Yo. Jangan. Penglihat. Editor Oh, loh. editor, sorry. Sip. Dah, coba sekali lagi, Bu. Oke. Cek lagi. Nggak bilang dari tadi. Ini seperti Fixed mindset tadi ya. fixed Nah, udah. mindset ya, guru ya, SDM ya. Mindset dan menerapkan metode pembelajaran yang biasa-biasa aja ya, yang tidak inovatif ya. Ini kan masih SWOT-nya ya. Sementara yang Iya, ditanya apa tantangan melaksanakan SWOT tadi kan gitu kan? Nah, Bu iya Eni sama benar. kayak aku cara Ah, berpikirnya. ah. Berarti udah aja nih nggak Iya, apa-apa. Seneng aja Tantangannya. tinggal benar. Tapi tambahin kita bawahnya. sebutkan dulu. Iya tinggal tambahin bawahnya aja kali Bu Yo. Ini kan SWOT Iya, udah iya. nih. Iya, iya. Tinggal tambahin tantangannya apa saja gitu mungkin. Ya. Mm-mm. Oke, oke. Tantangannya ya, di bawah ya, Nah, gini ya. Itu di atasnya udah ada tantangan. ada tantangan dalam Nah, melaksanakan. kalau yang di atas kan tantangan internal di sekolah itu. Yang di bawah Mm-mm. ini tantangan melakukan SWOT-nya gitu kan, Bu Neni? Iya Ya, ya. betul. Mm-mm. Iya kan, begini kan? Ya, Iya, betul, Ah, betul, betul. nah, apa kira-kira? Budaya, sosial budaya jadi tantangan nggak? Jadi budayanya emang tidak melakukan SWOT gitu. Budayanya misalnya hantem kromo aja, keputusan-keputusannya diambil tanpa melakukan SWOT. Oh, boleh. berarti langsung ya, langsung tanpa Langsung. Jadi memperhatikan SWOT tipikal itu yang ya. ya misalnya orang Sumatera tuh kan, wow, udah langsung aja, Powerful. nggak Dia aja perlu kopi ini, nggak perlu kopi dianalisis, ya. perlu dilihat kekuatannya, nggak perlu pokoknya udah ini aja langsung jebret gitu loh. Mungkin kan itu ada Termasuk beberapa daerah yang suka kayak gitu kali ya, termasuk sosial budaya. keterbatasan sumber daya itu sendiri. Ya Nah, betul, kemampuan. tapi memang kepemimpinan yang ada di Sumatera Utara itu cenderung, cenderung langsung tembak langsung sih sebenarnya. Di sosial budaya ya menjadi Oke, tantangan tuh. Ya, kedua kita tulis keterbatasan dari Ya SDM-nya. satu, dalam mengambil keputusan. Nggak usah, eh, langsung aja sosial budaya. sosial Sosial budayanya harus yang konkret, Harus kaitan dengan pendidikan. ya, benar-benar. ya sosial budaya eh, yang mendasari pengambilan keputusan. Tuh, Seperti apa? tadi eh, budayanya memang budaya langsung melakukan tindakan, eh, melakukan tindakan. Nih, aku tempel coba ya ke sini ya. Iya, coba agak ke bawah sedikit, Bu. Tuh, Ini jadi yang di mana Ibu nulisnya di bawah ya? paling bawah. Ada nggak? Oh,
melakukan tindakan atau eksekusi langsung gitu Ada nggak tuh? tanpa melakukan Ada nggak Bu? Ada nggak Bu nih? tanpa Ada. Ada. mengidentifikasi. Nggak ada. Ah, ah, Ada nih di Ada bawah Gimana? nih. paling bawah. Oh, paling bawah. Iya, mendingan gini, kita tanya AI, kemudian pertanyaan itu terus ditempel nama sekolahnya Bu Yo, gitu. Nanti keluarnya apa, gitu kan, supaya lebih cepat. Baru nanti kita kritis nih, Bisa kita jadi sih. Nah, ini udah boleh bisa Bu En nih, perbedaan yang budaya di dan bawah Bu nilai En tuh ada sosial. tuh. Udah nggak apa-apa nih, pakai yang di bawah nih. Mana? Yang dari keterbatasan sumber daya ya. Ini dari perbedaan perbedaan budaya, budaya. nilai sosial, keterbatasan sumber di atasnya Mbak Yo, di atasnya. Nah, kira-kira mau dikurangi. Yang ini kah? Nah, lebih masuk kan ini kayaknya atas Mbak Yo, atas nih. Perbedaan budaya dan nilai sosial. Oh, ha. Oh, Masyarakat berarti Berarti yang 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 ini kita atasnya dihapus heterogen. saja ya. Nah, ini iya kita ini hapus lebih saja masuk ya. Pak Harta ya. Yang bawah lebih masuk ya. Halo, Masuk ya. maaf ya teman, tadi saya kelempar. Cari bukaan kayaknya. Nah, ini lebih Nih, pas yang di war bawah nih. takjil, war Ting- takjil. Tinggal Ini tinggal kah? Mbak Neni atau Pak Harta nanti menjelaskan supaya lebih menguatkan. Kita sambil diskusi nih. Mbak Main Mbak Neni Neni biasanya. aja. Biasanya Mbak Neni. Bu Eci itu ibu dosen atau Bu Eni. Yang muda biar dosennya semangat. Terus kita Pak langsung ini Muda ya. Soeharto semua dong. ini. Kalau gitu Pak Soeharto dong. Iya, Pak Yang Soeharto kan. paling muda nih. Bukan, Pak Soeharto satu-satunya laki-laki, nggak ada Ayo, pilihan. sekarang kita buat itunya, buat Mbak Neni apa? ini bagus. Rencananya juga. Mas Ah, sampai ke disuruhnya sana. kan cuma tantangan doang, udah. Doang. Emang Udah kita ini aja nggak Bu. katanya Bapak itu kalau cuma tulisan doang itu dokumen. Kita harus ada rencana tindak lanjutnya. Setidaknya kita udah siap-siap loh. Oh ya. Di Dia memang agak ambigu ChatGPT coba. tugasnya ini. Antara Nah, yang rencananya itu disolusi enggak ya? Beda ya? Salah satunya ada solusi, tapi ada berarti apa solusi namanya? ganti aja dengan rencana strategi. eh, Iya, Kata-kata bener. solusi. beda, beda. Kalau rencana Ya, tuh sudah ada timelinenya. Iya, Oh berkali-kali. iya, benar, benar, benar. Ada targetnya ya, target Ya, waktunya. nah, tiga gitu. tambahin. Nah, tinggal tambahin aja solusi Tambahin di bawah per poin sampai. atau paling bawah. Kata solusi diganti rencana strategi. Tuh, Terus tambahin kata-kata di belakangnya kapan betul, waktunya. Gitu kali ya. betul, betul, betul. Wih, Ayo kita dari mantap. atas ya. Oke, sip. Manut Bu Ketua aja. Bu Ketua. Ya, mantap. Kayaknya yang cocok ini kalau nggak Bu Nur, Bu Eni ini. Ya, Baik. betul. Tuh. Ojo. Betul. Orang yang lagi ngomong tadi barusan Pak Soeharto. Nah, ini Mbak Yo, rencana Nah, strategi yang pertama dulu nih. oke. Kan tantangannya masyarakat yang heterogen, ya kan, latar belakangnya Ya, budaya. Nah, rencananya kan mau membuat pendekatan yang inklusif. Nah, ini diganti, misalnya apa pelatihan, apa seminar yang lebih konkret gitu kan, atau apa gitu loh. Atau terserah apa nih? Masyarakat yang heterogen dengan berbagai ini latar belakang eh, budaya. judul besarnya, Bu Nur, judul Hmm? besarnya adalah pengaruh lingkungan terhadap strategi pendidikan. Ayo Jadi ini tambah tulis lagi tulis ngomong lingkungan nih, ha. tulis dulu biar biar ini kapital semua aja biar ingat. Pengaruh lingkungan. Terhadap strategi pendidikan. Tadi pendidikan Islam. Kan kita ingin apa ya, melakukan manajemen strategik perubahan terhadap pendidikan Islam. Lalu kita hari ini mencoba melihat tantangannya dalam menerapkan SWOT. Kita mempercayai bahwa analisis lingkungan dengan teknik SWOT mestinya dilakukan kan dalam rangka memperbaiki sekolah. Nah, tiba-tiba ini kita mengungkap, mendiskusikan, ternyata ada tantangan juga nih untuk melakukan SWOT. Tantangannya adalah dari tadi perbedaan budaya dan sosial nih udah satu ya. Masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang budaya, sosial, dan agama. Oke.
Dua. Mempengaruhi Saya. penerimaan. Nilai-nilai sosial yang berbeda kadang sulit diselaraskan. Oke, rencana strategi. Rencana strategi. Oh, rencana tindak ya. Dalam bahasa dalam bahasa Pak Manajemen Profesor, Langsung strategi. rencana tindak. atau langsung aja strategi. Jangan. Harus ada kata rencana. Rencana tindak Rencana ya, RT. oke. Gitu. Rencana tindak lanjut atau rencana apa ini? Rencana Nggak, tindak pakai istilahnya pakai tadi. bahasanya Pak Profnya. Ya, Iya. rencana tindak program perbaikan. Kalau di itunya sih tadi skemanya sih rencana rencana tindak program perbaikan. Iya, rencana tindak program perbaikan. Rencana tindak program. Begini, Ya, Ya, Udah berarti bersih kata mobilnya. solusi semua ganti dengan rencana tindak program perbaikan. oke. Iya, Dan sekarang kita pakai pikirin isinya dulu ya. pakai di ininya, pakai di apa tuh? Replace. Kopas saja di kopas. Di kopas saja. Enggak, ini maksudnya Iya. enggak ada lagi di bawah rencana tindakan. Oh. Bisa replace nggak Bu Yohana? Berarti rencana tindak itu di dalamnya ada strategi sama rencana kegiatan ya? ya. Rencana tindaknya adalah membuat pendekatan, Ya ada dua, ada melaku, maksudnya ada dua. Yang melaku. satunya strategi, yang satunya rencana kegiatannya kapan gitu tuh. Hmm, Kalau di ini, kalau di skemanya Pak Bagio, apa ya eh rencananya nih yang pertama nih? ya eh, bagus itu mungkin bukan membuat, melakukan, Melakukan melakukan pen- pendekatan, betul. ya melakukan pendekatan yang inklusif dengan tadi dengan masyarakat yang heterogen tadi, melakukan pendekatan inklusif. Dengan apa, Mbak? Melakukan pendekatan yang inklusif dengan masyarakat yang heterogen. Dengan cara toleransi kayak gitu-gitu, menghargai keberagaman, boleh lah. Supaya cepat nomor 5 siapa dan siapa gitu kali. Boleh, aku dengan Mbak Neni nomor satu, Mbak ini dengan itu gitu ya. Melakukan pendekatan yang khusus Kan di ada masyarakat berapa nih ya? Ada heterogen. Nah, ini berapa? dalam kurung aja ya Mbak Dan Neni ya. ya melalui Yo Bu Eni, kita nomor 8 ya Bu Eni ya. 8 Itu ya. siap. Kita mulai ya dari atas dan bawah ya kan. Jadi jumpanya di Hmm, tengah-tengah. siap. WC nomor itu 6. mau diterusin di itu Bu Nur Rencana melalui kegiatan. ya di yang tadi tuh. Oh ya Kita udah nih mengerti. faktor ekonomi dan akses pendidikan. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses Oke. ini. Rencana Udah ya, kegiatannya cocok kita ya buat berarti apa, ya Bu Mbak? Termasuk En. nggak Bu Yo? Hah? Faktor Sosialisasi ekonomi dan mungkin akses pendidikan termasuk pertemuan nggak? rencana Termasuk kegiatan. sih, Masuk. masuk. Kerjasama. Ini boleh nih ada kerjasama dengan pemerintah ya. Ya, pemerintah dan lembaga pendidikan Melaksanakan Sosialisasi untuk Sosialisasi program menyediakan ya, Mbak? ya pendidikan boleh. rata. melaksanakan kerjasama Nah, dengan pemerintah. Sosialisasi Program program inklusif gitu benar. ya, Mbak? Ini Coba. bisa sih Bu. sosialisasi Mm-mm. Apakah kita perlu menentukan waktunya Bu En? Boleh. sosialis Misalnya bukan program inklusif menurut di aku Bu. awal Januari. Sosialisasi program perbaikan. Ya Bu ya. Sosialisasi program perbaikan, Januari tapi 2026. kita pendekatannya dengan cara inklusif tadi kan. Dengan toleransi, menghargai keberagaman, atau sosialisasi tadi sosialisasi melakukan analisis pentingnya sosialisasi eh, pentingnya Jangan pentingnya programnya nih sekarang analisis. kegiatannya. Kita Iya. lanjut Iya, ke nomor 7 ya Bu En. kan ini Ya. tantangan Enggak. untuk Kurangnya menerapkan kerjasama analisis antar lingkungan lembaga kan. pendidikan. Itu Enggak. dikarenakan budayanya mereka memang tidak terbiasa Iya, iya, iya. melakukan analisis SWOT. Nah, Nomor berarti 7. sosialisasi pentingnya Udah analisis benar tuh SWOT. nomor 7. Oke. Ya Bu ya. Aku Nah, yang ini mana? saya kurang paham ini. Apakah kita perlu menjalin Analisis kerjasama lingkungan dengan pakai jenjang yang lebih pakai di bawah analisis atau lingkungan gimana? saya. Ya, misalnya Analisis sama lingkungan itu kan Muhammadiyah ada gitu Bu dua ya. ya. Analisis Internal lingkungan aja dan langsung ya. eksternal.
Iya Analisis kan? lingkungan, pakai analisis lingkungan. Bisa Nah, berbagi kemudian praktik kan baik tuh, yo, boleh bagus dengan itu. teknik SWOT atau dengan teknik yang lain gitu kan. Oke, udah gitu Yang aja pen ya. ya, Oke, yang yo. penting adalah masyarakat sudah mulai terbuka bahwa Tidak sebagai melakukan sebagai analisis platform yang baik lingkungan buat sebelum mengambil komunikasi. keputusan Bagus terhadap Bu Yohana. perubahan itu Nggak harus efektif dilakukan nih Bu gitu. Eni, kayaknya Bu Eni. Apa Oke. tuh? Nggak efektif dibagi, Iya, tetap harus nggak dikerjain efektif Ya, karena bersama. kita suaranya berbenturan. Bener, bener. Lah, ikut aja, ikut dia, enggak. Udah bener. Ini satu-satu aja dulu. analisis Bener. lingkungan itu kan ada internal eksternal. Internal itu Mm-mm. apa itu namanya? Yang SDM. eksternal itu nggak dipengaruhi gitu. Yang internal yang lebih ini. Dan ini ditentukan dari 8 faktor mana yang internal eksternal gitu apa enggak? Ya, kalau yang internal kan yang kekuatan sama kelemahan ya. Ya. Udah, Oh, udah Bu Nur, udah. oke. Sekarang kita ke bawah. Oke. Kalau yang eksternal Sosialisasi peluang sama pentingnya ini udah. tantangan. Udah. Berdaya. Kok aku nggak? Rumahnya ada di mana-mana rumahnya. Tuh udah dibalikin kali ya. Oh iya udah balikin. Belum dibalikin, kita masih di room. Saya izin asar dulu Ya, ya. ya, betul. Oke, Pak Kalian Raspo. udah selesai kali Pak Aspa nih. Pak Aspa Oh udah mau iya, selesai Ini videonya. Nggak apa-apa. profesornya masuk di Paraspama kita. udah ini ya, Kita live room aja Pak ya? udah asar. Balik ke sana. Ya balikin aja. Jangan ntar. Live room boleh. 240 kita. Oh, Akan close udah close 240. 240. Oh sebentar lagi. Yuk, pas nih Makanya 240. ayo balik aja ke, Balik, ke balik, balik. Tapi kita live room ya. ya Ya, live room. Gimana Saya caranya Ayo nih? teman-teman, balik lagi Asal ya, Pak Budi ya nanti ya. ya yang nyampaikan ya. Gimana ini caranya ini keluar ya? Live room di bawah, iya keluar room. Pilihnya room ya Ini Pak Budi. saya pakai HP ini. Ya di bawah ada pilihannya kan, keluar room atau Bagikan papan tulis aplikasi lainnya. tadi bukan ada live room di ke sini ya. pinggir kanan. Saya coba ya. Saya coba ya. Ya. Saya live room ya. Coba. Atau jangan-jangan langsung keluar itu mah Pak Syahrul. Itu Profesor Subagi malah masuk ke room. Ya gimana dong? Kita live room aja ya. Caranya kumaha. Itu di bawah ada live room. Nggak ada Bu. Di atas Pak Budi ada nggak? Obrolan, Ini reaksi. kok keluar. Hmm. Mulai rekaman katanya tuh. Oh, udah mulai ini. File saya kirim aja ya ke itu, ke grup ya. Yang bisa Pak Ahmad kali Pak Profesor. Atau dari itu dari mananya ya bisa. Tuh pada keluar nih. Ada live room ini. Live, live breakout room ada 2 pilihan. Oh, room 1. Yes. Terus. Hah? Room 1. Oh, terus. Wah. Nggak ada Bu Julia. Iya, keluar adanya ya Pak. Tuh pada keluar ini. Nah, ya kumaha ya. Pakai HP ini jadi nggak tahu ini gimana cara Sama keluarnya. saya juga. Mendadak laptop nggak ada suaranya. Kita diganti. Saya juga bunyi kresek-kresek. Ada musim lebaran malah ganti laptop.
Arifin, Sahrul sekarang sama Bu kata Zonya. Pak Arifin bingung ini ngomong apa sih kata Pak Arifin ya Pak Ustadz Arifin. Gitu. Kan Pak Sahrul itu teman-teman masih, oh itu Pak Budi udah bisa masuk. Oh, Pak Sahrul sekarang sama Bu Zonya. Ih, baru Oh, tahu Buyonya saya. kehilangan Pak Tadi, Budi. Geng baru tadi gitu, main geng baru. game. Geng kapak merah. Jangan rebutan. Jangan rebutan Pak Udah, Sahrul. oh udah. Sudah Bu Udah, Gina, itu ada Pak lepaskan dia. Gratis Arifin. juga ogah, Bu Nen. Ada pemain Jangan baru, ada rebutan pemain Pak baru. Sahrul. Saya dua Tuh, kelompok sama tuh Pak yo, Sahrul. tuh yo. Ada Iya, pendatang pokoknya baru, harus Ustadz bagi-bagi Arifin. info Ustadz sama dia Faiz. ya. Sehat Bu Kasih aja terus Jodohnya. Bu Yo. Berarti Pak Ya, Sahrul sehat milih yo. ini Ayo loh. bukber, katanya mau bukber yo. Bersama. Alhamdulillah, jangan rebutan Prof Sahrul lah pokoknya. Ada Prof Arifin, ada Prof Udah Faiz. kumpul semua nih. Sudah, Bro. Alhamdulillah. Prof. Prof Nah, ya, datang. silaturahminya kelihatannya makin kental nih. Amin. Amin. Makanya Lagi Kita udah wajah-wajahnya ngomongin ceria nih Prof. Kita Iya. Mendekati sama buka Prof puasa, Bagio Prof. kayaknya. Itu Mendekati alasannya buka puasa mau jadi bubar gelap. tuh Prof, pada mau nyari tajil katanya. Berburu Mau takjil. masak, Bro. Kami buka bersama virtual tadi Prof. Udah cari tajil tadi. Tinggal nunggu. Masya Allah. Pak Dokter, Pak Sofyan, Pak Dokter Sofyan akan bantu menjadi moderator nih untuk present masing-masing kelompok. Tafadhol. Tafadhol Pak Sofyan, Pak Dokter. Siap, Prof. Bagaimana, Prof? Akan Ya, kita lanjut untuk mereka ya, paparan kah? ya, Karena tadi beberapa untuk Bu paparan, Gina dan untuk paparan mohon bisa dibantu. Oke. Baik, kita lanjut paparan sekarang atau kita menunggu pertemuan berikutnya, izin Prof. Karena tadi beberapa kabarnya sudah ada yang ini ya, Mau ada makan. yang Nyari tajil itu Prof. Iya, jadi tajil. Ya, dan waktunya sudah Tajil. habis, masak Bro. ini. Tugas Waktunya ibu-ibu. udah habis. Ya, ya silakan kita putuskan aja. Nanti hasil diskusinya bisa diupload ya. Ya. Cukup dengan 3 kelompok aja mewakili di e-learning, gitu ya. Nanti boleh diperbagus paparannya. Nanti kita tunggu pekan depan gitu. Atau sekarang sudah siap? Oke Prof, sekarang pun kita kelompok 2 siap ya Bu Neni ya. Sudah siap? Siap, tapi Masih siap, waktu Prof. masaknya Waktunya, nanti Prof. Ya. ini Mbak Dia Jo. masaknya. Ya, karena ada Iya. 3 Kelompok 3 kelompok. sebenarnya Prof, udah itu siap namanya nggak kok. siap Bu. Lewatnya udah panjang ini Bu Itu Bu Yohana. Yohana nggak siap namanya itu. Bisa 1 jam lagi. Itu nggak siap namanya, benar-benar. Ditambah kelas B ini senang banget diskusi, Prof. Wah, Jadi Iya, bakal cekung, semuanya Prof. luar Jadi biasa ini panjang. soalnya Prof, cukup orang-orangnya. presentasi aja ya, nggak usah ada diskusi, nanti tambah panjang lagi, Prof. Mungkin Iya Prof, aja benar. Saya Nggak sepakat asik kalau itu Prof. banget. Baik, 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 presentasi baik. aja. Presentasi nggak pakai diskusi. Baik, Ya Bu Iya, Neni aja udah mungkin minggu nanti depan sama aja, Prof. Prof. Minggu baik. depan, Prof. Minggu Mm-mm. depan ya. Iya. Minggu depan, Prof. alhamdulillah. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter sudah. Atau Thank ada you. ini yang mau Prof, dikasih punten komentar Pak minggu Dokter depan mah, Sofyan? Prof Libur. minggu depan libur, Prof. Mungkin habis Lebaran baru ada pertemuan Sambil keluarga. halal bihalal ya, Prof. Masya Allah. Kan dibilangin nih Aduh, Prof. mohon Prof, maaf Bu lahir Gina batin, bisa aja Prof. ya. Udah fokus mudik Prof. Kemudian. Iya, minggu depan nggak ada perkuliahan, Prof. Dua-dua. Mohon maaf lahir Berarti batin, habis Prof. Lebaran ya Lebaran Prof. batin, Lain ya. batin. Siap habis Lebaran. Iya, Pak Habis Dokter lebaran. Sofyan mau batin tuh. Yang mau maklain batin Pak Dokter Sofyan tuh belum Pak belum Dokter Sofyan, boleh dong kasih ini dulu sedikit kasih Oh, siap. materi Statement. sebelum mudik ya. Halo. Sebelum mudik. Terima kasih banyak izin Prof. Jadi tadinya para mahasiswa meminta minggu depan, tapi ternyata minggu depannya itu sudah Libur. tidak ada perkuliahan ya, luar biasa. Dan biasanya kalau diskusinya sudah di minggu ini,
kemudian ditunda lagi sekian minggu, itu biasanya nanti sudah agak-agak ya Bapak dan Ibu semua. Ya. Oke, Ketupat. Tenang Pak Dokter, banyak ketupat nanti aman, pasti semangat. Oke, banyak ketupat. Siap. Izin Bapak dan Ibu semua yang kami banggakan setelah apa yang sudah dipaparkan dengan sangat komprehensif tadi oleh Prof. Ahmad Subagio, harapannya di pertemuan kedua ini paling tidak masing-masing sudah semakin mendalam ya. Pemahaman, kemudian ini ya, pemaknaan Bapak dan Ibu semua kaitannya dengan mata kuliah ini. Dan tentunya kami berharap, ya saya berharap, Prof. Ahmad Subagio juga berharap nantinya akan ada ini ya, akan ada paparan yang tentunya paparannya itu sesuai dengan tadi yang disampaikan kelas B itu sedang diskusi-diskusi ya, tapi diskusi-diskusinya apa yang dipaparkan nanti harus yang bernas semua, ya, harus yang daging-daging semua ya, karena sebentar lagi berbuka puasa ya, Bu Gina ya. Jadi harapannya semoga setelah pembahasan topik kedua pada perkuliahan hari kedua ini nantinya masing-masing sudah punya uh, idealnya itu akan seperti apa gitu, untuk mengelola kaitannya dengan kebijakan pendidikan Islam yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau kemarin di pertemuan pertama kami sudah memberikan contoh ya, kalau di Indonesia kita role modelnya untuk Muhammadiyah itu kan biasanya di Muhammadiyah boarding school, tapi kalau misalnya ingin lebih ini lagi, ingin lebih jauh lagi skupnya, tidak hanya skup regional, kemudian nasional di Indonesia, ya mungkin nanti bisa akan berusaha untuk mengadopsi kaitannya dengan kebijakan pendidikan Islam di institusi Islam yang sudah tidak diragukan lagi, misalnya seperti di Al-Azhar, yang ada di Mesir, kemudian ada Ummul Qura yang ada di Saudi Arabia, dan kemudian negara-negara Islam lainnya. Sehingga nantinya akan ada ini ya, akan ada kesempatan untuk kita bisa ini ya, melakukan adaptasi sehingga nantinya pendidikan Islam kita itu akan menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semua, sebagai pendamping tentunya di sini Prof. Subagio masih banyak belajar tentunya ke beliau, dan luar biasa sekali ya, di pertemuan pertama itu langsung masuk ke LMS, kemudian ada mengerjakan tugas, dan kemudian langsung ada buku yang harus di ini kan yang harus dipelajari ya. Perkuliahannya ini luar biasa ini ya, dan mudah-mudahan tentunya ketika semester ini selesai nanti jadi tidak hanya mendapatkan bukunya saja tapi ragam ini ya, ragam pengembangan dari apa yang sudah diberikan oleh Prof. Subagio. Izin mungkin itu saja dari saya, Prof. Ahmad Subagio, kembali ke Prof. Izin Prof. Terima kasih Pak Dr. Sufyan. Sebagai penutup, tadi ada pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau. Ya mudah-mudahan semua itu bisa terrealisasi dengan baik, insya Allah. Dan harapan-harapan beliau juga bisa kita laksanakan semuanya. Ini karena kita katanya tadi di ujung perkuliahan di Ramadan, jadi uh, mohon maaf lahir batin semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan puasa Ramadan kita tanpa halangan apapun. Dan bagi yang berhalangan tentunya uh, habis Ramadan masih ada waktu juga untuk menyelesaikannya. Terima kasih sekali lagi atensinya. Senang sekali bisa mendampingi perkuliahan kita di kelas ini yang sangat bersemangat, uh, luar biasa, dan mudah-mudahan akhir Ramadan dan Lebaran lalu kita bisa ketemu lagi semuanya dengan selamat tanpa ada suatu aral apapun. Amin. 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 Terima kasih. Kita boleh tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. 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 La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Prof. Kasih, Prof. Selalu. Semuanya Sehat sehat. selalu dan jangan terkejut kalau Prof di kelas ini awet muda ya, Prof. Ya, selalu bahagia. Semangat semuanya. Lingkungan UMJ jadi berkah. Selamat berburu takjil. Tadi ada burungnya yang bunyi terus, saya punya siapa? Iya, ini Punya Pak Putri kayaknya. Dia mau ikut kuliah kali, Prof. Dia Ikut kuliah ya. Di tempat saya. Mas Ada lagi biara lah. Pokoknya Iya, Prof sebelum jangan singgah. terkejut, Prof. Di kelas ini Prof akan tersenyum selalu bersama kita-kita ini. Oke, terima kasih, Prof. Izin live, mau masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menikmati.